Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 549, satu-satunya hal yang berharga adalah namaku. Wajah Zhao Zongji tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia melihat bahwa orang-orang di belakang pria berwajah lebar itu telah mengganti pakaian pelindung mereka lebih awal, dan menyadari bahwa mereka datang ke Ye Qingmei, tetapi Zhao Zongji tidak tahu bagaimana orang-orang dari Biro Pencegahan Epidemi ini mendapatkannya. Ketahui beritanya. Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya ketika dia mendengar ini. Dia melirik sekelompok pria berwajah lebar, tidak pernah menyangka bahwa mereka akan direkrut. Melihat pria dengan wajah lebar, dia mengangkat tenggorokannya dan mengepalkan tinjunya erat-erat, telapak tangannya penuh dengan keringat dingin, karena takut mereka akan mengambil alih Ye Qing. Tidak ada ekspresi di wajah Bu Cheng di samping, tapi matanya sedingin es, dan tangannya tanpa sadar sudah menyentuh belati di pinggangnya, siap melakukannya kapan saja. Hal yang dipercayakan Lin Yu kepadanya sebelum dia pergi adalah untuk melindungi keselamatan Jiang Yan dan Ye Qingmei, maka dia harus melakukannya, bahkan jika dia dihancurkan olehnya. Zhao Zongji tidak terburu-buru menjawab pria berwajah lebar itu. Dia segera berbalik dan melirik ke arah Direktur Gemuk Pendek dan yang lainnya. Setelah melihat tatapannya, Direktur Gemuk Pendek itu segera menunduk dan menundukkan kepalanya. Yang lain juga melihat sekeliling dan tidak berani menghadapinya. Bergantung kepada Zhao Zongji segera menebak bahwa insiden ini sebagian besar disebabkan oleh sutradara yang cungki dan lainnya. Kamerat Din, saya sedang berbicara dengan Anda. Melihat Zhao Zongji tidak berbicara, pria berwajah lebar itu segera memanggilnya dengan wajah tenang. Zhao Zongji menoleh ketika dia mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apa yang Anda sebut. Ma Weiyuan, kapten tim kedua dari Biro Pencegahan Epidemi. Pria berwajah lebar itu berkata kepada Zhao Zongji dengan wajah tenang, nadanya dingin, dan tidak ada sedikit pun kesopanan di antara kata-katanya. Jelas dia tidak memiliki kedinginan untuk Zhao Zongji, wakil direktur Rumah Sakit Umum Daerah Militer. Bagaimanapun, mereka tidak berada dalam sistem yang sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Militer, dan Biro Pencegahan Epidemi mereka terlihat tidak mencolok, tetapi kekuatan mereka tidak kecil. Din Zhao, Anda harus mengenal saya, kita sudah berurusan dengan sebelumnya. Seorang kapten polisi di samping menyambut Zhao Zongji sambil tersenyum. Namanya Duan Ran, kapten dari Administrasi Umum Kota Beijing. Karena keadaan darurat, dia dikirim untuk membantu Ma Weiyuan. Tim Duan, tentu saja saya ingat. Zhao Zongji tersenyum pada Duan Ran dan berkata, bagaimana kabarmu? Ma Weiyuan melihat bahwa Zhao Zongji tidak mengatakan masalah itu untuk waktu yang lama, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Din Zhao, benar. Saya sedang berbicara dengan Anda, apakah Anda punya satu di sini? Kapten Horse, ini bukan tempat untuk bicara, ayo pergi ke kantorku. Sebelum Ma Weiyuan selesai berbicara, Zhao Zongji menyela secara langsung dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi keluar. Apa yang bukan tempat untuk bicara? Din Zhao, tolong berhenti membicarakan dia. Ma Weiyuan berkata dengan wajah marah, saya di sini kali ini untuk mengambil pasien virus ini dari rumah sakit Anda. Bawa pulang. Zhao Zongji memandang Ma Weiyuan dengan curiga, mengapa mengambilnya? Tentu saja, pasien di rumah sakit kami harus tinggal di rumah sakit kami untuk perawatan. Sembuh. Bukankah virus ini sama sekali tidak bisa disembuhkan? Ma Weiyuan mengerutkan kening saat mendengar ini, dan berkata dengan beberapa keraguan, bukankah tidak mungkin untuk menyembuhkannya sama sekali? Tim kuda, rumah sakit kami adalah rumah sakit umum daerah militer, dan rumah sakit terbaik di Beijing.
Kami tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Zhao Zongji buru-buru berkata kepada Ma Weiyuan, mencoba yang terbaik untuk membingungkan masalah ini. Presiden Zhao, saya tidak meragukan kemampuan dokter rumah sakit Anda, tetapi virus ini benar-benar tidak dapat dipecahkan sekarang. Ma Weiyuan mendengus dingin, sepertinya melihat Zhao Zongji sengaja membodohi dia, dan mendengus dingin, beberapa orang telah mati di Jinmen. Itu bukan bohong. Sekarang plat nomor asing, terutama plat nomor Jinmen saat memasuki Beijing, kami harus melewati pemeriksaan oleh personel pencegahan epidemi kami. Ekspresi Zhao Zongji berubah tiba-tiba ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan cemas, maksudmu, sekarang seluruh ibu kota berada di bawah darurat militer. Kami tidak bisa berbicara tentang darurat militer, tetapi tenaga dari Biro Pencegahan Epidemi kami telah diberikan, dan orang-orang yang memasuki Beijing akan diperiksa di tempat-tempat penting di luar ibu kota. Berhati-hatilah. Ma Weiyuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Din Zhao, apakah kamu tahu keseriusan masalah ini sekarang? Duan Ran mengikutinya dengan peringatan, mengedipkan mata ke Zhao Zongji, dan membisikkan, saya akan memberitahu Anda, ini adalah perintah langsung dari Komite Nasional. Komite Nasional. Ketika Zhao Zongji mendengar kata-kata Duan Ran, wajahnya berubah lagi, dan dia menatap Ma Weiyuan dengan wajah dingin, dan akhirnya tahu mengapa Ma Weiyuan ini berani berbicara begitu keras. Presiden Zhao, apakah Anda tahu keseriusan masalah ini sekarang? Ma Weiyuan mendengus dingin dan berkata, saya tidak peduli apa hubungannya pasien ini dengan Anda. Kami tidak bisa membiarkan orang-orang di Beijing mengikuti Anda dalam ketakutan, jadi serahkan mereka kepada kami. Sebelum dia datang, dia juga menerima laporan berita bahwa dia tahu bahwa pasien di bangsal ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Zhao Zongji, jadi Zhao Zongji pasti tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Inilah mengapa dia menelepon Duan Ran untuk membantunya. Ya, Zhao Yuan, Anda masih mendengarkan tim kuda, cepat dan serahkan orang-orang, Anda dapat yakin, Anda serahkan orang sekarang, saya berani menjamin bahwa masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan Anda dan rumah sakit Anda. Duan Ran buru-buru berjanji kepada Zhao Zongji dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, kamu juga mencoba menyelamatkan orang. Zhao Zongji mendengar kata-kata itu dengan keringat dingin di dahinya, dan hatinya menjadi bingung. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana membuat keputusan. Di hadapan Tuan He, dia secara alami tidak bisa menyerahkannya. Tapi bagaimanapun, masalah ini terkait dengan Komite Nasional dan membuatnya merasa, saya berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Din Zhao, cepatlah, aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Ma Weiyuan melirik ke waktu, dan mendesak Zhao Zongji dengan dingin, direktur kami masih menunggu saya untuk membuat janji, sehingga kami bisa menjelaskan kepada Komite Nasional. Dia secara khusus menyebutkan frasa, Komite Nasional, jelas dengan sengaja menekan Zhao Zongji. Zhao Zongji menelan sedikit gugup, dan dengan hati-hati bertanya kepada Ma Weiyuan, kalau begitu, jika aku menyerahkan orang itu padamu, bisakah kamu menjamin dia keamanan? Ketika Jiang Yan mendengar kata-kata Zhao Zongji, hatinya tersentak dan menatap Zhao Zongji dengan heran, mengetahui bahwa hati Zhao Zongji terguncang. Tentu saja. Ma Weiyuan mengangguk tanpa ragu dan setuju, dan berkata kepada Zhao Zongji, Dekan Zhao, Biro Pencegahan Epidemi kami hanya ingin mengisolasi pasien, dan kami juga memiliki dokter dan staf perawat, dan kami akan terus melayani pasien. Dapatkan pengobatan. Zhao Zongji mengatupkan mulutnya saat mendengar ini, dan berkata, itu bagus. Din Zhao. Jiang Yan tiba-tiba menjadi cemas. Sebelum Zhao Zongji selesai berbicara, dia bergegas berkata, apakah Anda benar-benar percaya apa yang mereka katakan? Apakah Anda tidak tahu di mana Biro Pencegahan Epidemi? Jika Anda membersihkan alis Anda,
Anda masih dapat memilikinya. Tetap hidup. Zhao Zongji menunduk, wajahnya malu, dan dia tidak berani berbicara. Dia tidak tahu apa artinya menyerahkan Ye Qingmei kepada orang-orang ini, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia menolak ibu kota lagi. Ini perintah dari Komite Nasional. Jika dia diselidiki, dia bisa didakwa dengan pengkhianatan sesuka hati. Kalau begitu saya tanya, dokter ini. Ma Weiyuan, yang berada di samping, melirik Jiang Yan dan melihat bahwa Jiang Yan sangat cantik. Dia tidak bisa membantu tetapi matanya cerah, dan nadanya tidak bisa membantu tetapi melembutkan. Dia berkata dengan sabar, bahkan jika pasien ini tetap di sini, dapatkah kamu menyembuhkannya? Bukankah para pasien masih menunggu kematian di sini? Tidak baik mengatakan, pergi ke Biro Pencegahan Epidemi kami, tunggu saja kematian di tempat lain. Orang-orang di industri seperti mereka sangat terlepas dari hidup dan mati, jadi dia tidak menghindar ketika berbicara, karena baginya kata-katanya seperti komentator saham yang mengomentari naik turunnya saham. Tapi apa yang dia katakan di Bucheng dan Jiang Yan terdengar sangat kasar. Wajah Jiang Yan dingin, dan dia berkata dengan dingin, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kakakku tidak akan mati. Istri saya sudah pergi mencari pembawa virus, sangat sebentar lagi akan ada rencana pengobatan, dan penyakit saudara perempuan saya akan sembuh. Kamu cinta. Ma Weiyuan sedikit mengernyit, dan bertanya pada Zhao Zongji dengan sedikit keraguan, Din Zhao, apakah istrinya juga seorang dokter di rumah sakitmu? Tidak buruk. Zhao Zongji mengangguk dengan cepat dan berkata, kekasih dokter Jiang tidak hanya dari rumah sakit kami, tetapi juga wakil presiden rumah sakit kami, He Jiarong, dokter jenius. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.